Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, Sobat Kisi di seluruh Indonesia. Kita bergabung lagi nih, ngobrol bareng sama Sobat Kisi. Dan tentu saja akan jadi obrolan yang seru banget. Karena seperti biasa, saya Ligwina Hananto akan jadi host buat kalian semuanya. Tapi nanti kita akan ada teman ngobrol, narasumber yang tentu saja punya pengetahuan finansial yang mumpuni untuk kita korek-korek ilmunya mereka. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kalau kalian mampir nih ke IG Live yang udah di store di Korean Investment, kalian bisa lihat aku udah ngobrol sama Dani Rahmat, ngobrol sama Samuel Ray, kemudian aku ngobrol sama Felixandro Ruby. Seru banget loh obrolan sama mereka. Nah, kali ini aku akan ngobrol sama anak muda yang menurutku rajin banget untuk mengajak timnya menyiapkan konten-konten edukasi di semua platform. Ada loh di mana-mana dia. Lewat Getrich ya. Lewat Gatherich kita akan ngobrol bareng dengan the one and only Ken Henderson. Ken ini foundernya Gatherich, umur masih muda banget dan dia tentu saja akan ngobrol bareng sama aku untuk sebuah topik yang seru. Hai Ken. Nah, ini topiknya seru. Ini dia topiknya. Coba kalian bisa lihat nggak topiknya? Aku pin komen di sini ya. Antisipasi ancaman resesi di Indonesia. Here we go. Kita akan ngobrol bareng sama Ken Henderson. Tadi aku lihat dia udah bergabung. Bener ya Ken? Aku bacain dulu nih. Dan buat kalian Sobat Kisi, jangan lupa ayo follow @koreainvestment.id dan ada aplikasinya yang kalian bisa tentu saja download supaya bisa mulai berinvestasi karena saatnya waktumu investasimu. So here we go. Kita akan mulai di ngobrol bareng Coins yang tentu saja akan banyak sekali obrolan seru. Kita siapin dulu nih. Aku lagi cek kebetan aku dulu ya. Cek kebetulan aku dulu supaya punya daftar pertanyaannya. Mengingatkan buat teman-teman semuanya, silahkan jangan lupa untuk kalian menyiapkan pertanyaan dan pertanyaannya terutama berhubungan sama saham ya. Silahkan taruh di question box-nya. Kalau kalian mau, hai Komik Ranggo nih rajin banget, dia selalu ikut loh setiap kali aku IG live di Korea Investment. Kalian bisa ngobrol-ngobrol di sini di chatroomnya tentu saja. Hai Zaya. Tapi kalau kalian punya pertanyaan, tolong simpen di question box-nya supaya nanti aku bisa bacain bareng sama Ken. Oke, sudah siap. Hey, siapa dia nih? Ya, kalian mungkin udah lihat ya berbagai konten yang tersedia sekarang di mana-mana itu ngebahas tentang kemungkinan resesi ekonomi di 2023. TBL ya, takut banget loh gitu. Jangan khawatir, hari ini aku sama Ken punya satu persamaan. Kita tuh gak suka nakut-nakutin orang, kita justru pengen orang tuh nyiapin diri. Ayo gengs, kita siapin diri. Tunggu, aku mau cek dulu ya. Cek lagi. Oke. So, are you ready? Aku akan request untuk live bareng sama Ken ya. Ini dia, Ken Henderson di akunnya Gatherich. Ini Gatherich-nya TikToknya aku follow juga, dia suka posting YouTube aku juga nih. Hai Ken, good to see you. Hai, halo Kawina, hai. Senangnya ya, akhirnya kita ngobrol. Aku tuh suka lihat di TikTok, YouTube aku juga suka muncul tuh. Ikut loh, kata Ligwina Hananto gitu ada. Jadi, seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol live. Dan cuman lewat media sosial jauh-jauhan ya. So good to see you. Terima kasih udah bergabung bareng sama Korea Investment. Hari ini aku take over lagi IG-nya Korea Investment karena mau ngebahas tentang hal-hal yang berbau finansial lewat IG-nya Korea Investment dan spesial banget nih udah beberapa kali nih Ken aku jadi host di sini. Kemarin kamu juga pasti kenal karena aku tuh seneng kalau kita bisa belajar finansial bareng-bareng. Jadi nggak ada kompetisi, bener-bener yang semua ramai keroyokan edukasi finansial. Aku suka banget konsepnya nih sama Korea Investment. Kemarin kita udah ngobrol sama di Ayah Mamat, kita udah ngobrol sama Sam Ray, kita udah ngobrol sama Alexander Ruby. Jadi senang banget hari ini ngobrol sama Ken. Ken,
kamu pasti lihat dong ya, yang lagi viral-viral tuh sekarang semua apa-apa ngebahas tentang kemungkinan um, resesi global. Nggak resesi lokal loh, resesi global 2023. Kok jadi horror story gini ya kemana-mana? Dan gak satu dua orang, banyak yang ngebahas ini. Dan kayaknya jadi ini Iya, topik yang valid untuk dibahas nih, Ken. Uh, iya. Itu sebagai foundernya Gatherage yang tentu saja sudah banyak ngobrol sama orang-orang, sering banget bikin konten. Menurut lo kemungkinan resesi globalnya kayak apa sih, Kan? Oke. Sebelumnya, thank you banget Korea Investment udah undang. Hai Kawina, gue seneng banget bisa ketemu lu. Tapi gue, I hope abis ini bisa ketemu offline juga. Beneran, Karena beneran, sumpah beneran. Kita harus janjian ketemu ya. beneran, beneran. Soalnya gue salut sama lu karena lu punya sepak terjang yang luar biasa dari segi apa ya waktu. Karena gue mulai invest aja 2012, which is 10 tahun lalu, dan lu udah mulai jauh sebelumnya. Tapi ini bukan urusan soal senior junior enggak. Kalau urusan edukasi finansial menurut aku emang harus keroyokan kerjanya. Jadi gue seneng banget, gue salut lu juga bareng-bareng edukasi orang banyak. So, what do you think? Global Crisis 2023 Actually, bikin stres sebenarnya gak sih? sebenarnya menurut gua ya, terus terang ya, menurut gua itu banyak pihak yang menggunakan ini judul-judul clickbait gitu loh. Jadi makin fear, Hmm, orang-orang tuh makin takut. Nah, sebenarnya resesi itu kan artinya resesi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu dua kali kuarter tuh minus gitu loh. oh ada definisinya itu ya. Mari kita jangan lupa. Jadi gimana? Sebuah resesi ekonomi teorinya adalah Pertumbuhan pertumbuhan ekonominya tuh minus. ekonominya minus dua quarter. Selama dua kuarter. Oke. Yang sebenarnya artinya kalau kita kan dibilangin, ya gue tahu sih Pak Jokowi pasti menyiapkan kita supaya masyarakat lu prepare ya gitu loh, jangan sampai kenapa-napa. Jadi wajar menurut gue Pak Jokowi ngomong supaya sebagai masyarakat kita prepare, the worst thing come, and then kita bisa survive gitu. Hmm, Nah, tapi banyak banget pihak yang pakai hal ini sebagai clickbait. menakut-nakuti. Nah, ini Hmm, hmm, menurut hmm. gue hal yang agak kurang tepat karena sebenarnya kalau kita ngomong global loh, bukan Indonesia doang yang global ya. Kalau Indonesia kan kita ketolong karena kita punya sumber daya alam. Jadi komoditi kita kan ya masih ada duit lah masuk dari situ gitu loh. Nah, Hmm. sedangkan kalau kayak US sebenarnya dia udah resesi. Kalau kita lihat US ya Jadi udah terjadi di negara lain tuh udah terjadi resesinya. udah, justru udah, dan actually itu kan ekonomi terbesar di dunia gitu ya. Jadi Q1 dia minus 1,6, Q2 dia minus 0,6. Jadi kayak per Juli sudah dinyatakan ya minus gitu. Nah, Indonesia menurut gua lumayan hebat nih. Dan kita ya tapi gini lah, maksudnya kalau kita lihat berkaca dengan IHSG, kan kita tahu kalau pasar saham itu bisa dibilang tukang predik masa depan gitu. Ya, Maksudnya tuh dia lebih cepat simbol duluan gitu. kepercayaan publik kalau aku nganggepnya gitu kalau di pasar modal. Ya, ya. Jadi I think actually ya IHSG udah turun sih belakangan ini gitu loh. Jadi kemungkinan terjadi nggak sih di Indonesia? Menurut gua bisa bisa aja terjadi, tapi sebagai masyarakat sebenarnya menurut gua penting banget untuk kita prepare. Jadi harapan Oke. selalu ada. Gue percaya harapan tuh selalu ada. Cuman Catat ya, harapan selalu ada nih buat Sobat Kisi. nah, teman-teman Sobat Kisi, semuanya harapan selalu ada, sama jangan terlalu takut. Yang penting kita siapin nih, dan ini yang mau kita bahas kan hari ini. Kita Ya. perlu Jadi persiapan apa aja jadi gitu. khawatir itu perlu, tapi jangan serba ketakutan gitu ya. Iya, Khawatir khawatir wajar banget perlu. kan? Mm-mm. Soalnya kalau misalkan lu takut, menurut gue lu jadi merasa tidak berdaya. Sedangkan source-nya kita kan, maksudnya ya apa yang bisa kita bisa kerjakan gitu loh. Kalau kita ngomongin secara makroekonomi itu kan besar banget. Kenapa bisa resesi terjadi? Kita tarik panjang banget tuh dari 2020, COVID, dan lain-lain gitu ya. Tapi I think mendingan kita fokus ke what we can do sih. Oke, what can we do berarti berikutnya. Ken,
kalau terjadi krisis, sebelum terjadi krisis nih ya, misalnya amit-amit memang terjadi resesi, eh, penurunan pertumbuhan ekonomi di 2023 misalnya ya. Walaupun ini ada satu ulasan lagi yang aku sempat baca minggu lalu, Bang Dede Hatip Basri, mantan Menteri Keuangan Indonesia. Jadi solid nih ya, valid dong ya source-nya nih. Beliau ngebahas tentang kemungkinan resesi global yang sebetulnya kalau ngelihat Amerika aja udah confirm gitu. Dan ngelihat perang di Rusia Ukraine kan itu bikin Eropa ketar-ketir gitu ya. Tapi ulasannya Bang Dede Hatip Basri itu bilang kemungkinan kita resesi itu rendah, tapi perlambatan ekonomi itu pasti. Dia ngomongnya gitu kan. Berarti Mm-mm. kan kita memang udah perlu apa nih, lampu kuning gitu ya. Nah, Ya, if that happens, yang kita mesti siapin berarti apa nih sekarang? oke. Kalau Berkaca sama krisis-krisis sebelumnya. Krisis sebelumnya. Ada berapa banyak tuh krisis? iya, kalau gue sih udah lewatin 2020. Gue kan dari 2012. IHSG crash 2015 gue lewatin. Terus kalau lu dari kapan? Nah, Oke, ini pamer-pamer umur ya. Gue ngerasain 97. Ya Tuhan, 97. Nih buat sobat Kisi yang masih muda-muda banget, mungkin nggak inget 97 tuh kayak apa. 97 itu gue lagi kuliah, Krismon, US dollar, em, naik sampai 20.000 dari 2.000, 3.000 kali ya itu dulu ya. 8.500 gitu dulu ya. Naiknya berkali lipat, jadi bisa 4-5 kali lipat. Habis itu sebetulnya yang kerasa banget eh, adalah bank-bank pada kolaps. Jadi itu yang bikin orang benar-benar takut. Itu 97 kayaknya kalau ke belakang yang paling buruk itu. Sebelum 2015 kan lo tadi mention 2015 ya. Sebelum 2015 tuh pasti lo ingat juga ada 2008 kan. nah, 2008 Ini kan itu gue masih Alia muda ya. 97 masih bayi. Nah, memang anak-anak ini ya. Alia ngaku 97 masih bayi. Dia komentar. Ingat Nah, 2008 ya kan? actually gue 97 98 udah hidup. Gue berasa banget. Gue berasa banget kita ngungsi dan Udah lahir lain-lain. kan? Nah ya Tapi isunya banyak 2008 banget tuh kan isu apa saham minusnya gede ya. 2008 yes kalau 2008 kan kita ngomong berarti subprime mortgage dong Mm-mm, karena mm-mm. di US kan bubble Jadi ini kan. Amerikanya krisis, Mm-mm. kena imbasnya sih. Tapi sebentar Nah ya. betul kalau menurut gua Indonesia itu tuh ada beberapa kemungkinan sih. Jadi Mm-mm. Indonesia Gimana? bisa Seru nih, kena seru. ikutan gara-gara dia ngelihat oh iya di luar sana dia ikutan takut, investor ikutan takut dia ikutan save money artinya kan dia tarik duit dong. Ya ini kan hukum ekonomi simpel nih yang buat teman-teman yang nonton ya. Jadi ya di mana kita menjual, banyak yang menjual harganya turun gitu kan. Nah, ya kita berharap, kita ini harapan nih, kita berharap supaya orang-orang nggak setakut itu justru. Karena kemarin yang di 2008 kejadian itu, ya memang investor Indonesia ya save the money kan. Maksudnya dia tarik dana gitu, duitnya disimpan dulu. Nah, berarti gini, kalau di 2008 subprime mortgage terjadi, oh ini kan ini ngomonginnya jadi agak melebar ya. Nggak apa-apa. Yang Ini sekarang lagi ilmu ramai diomongin kan Credit yang Suisse nih. berkompetisi. Kenapa kenapa? Ini ilmu yang sobat kisi mesti tahu soalnya. Nah iya, tapi kalau kita ngomongin KPR, kita ngomongin properti di Indonesia itu bisa jadi berbeda, bisa jadi berbeda. Karena I think buat orang-orang yang bilang properti jadi jangan beli dulu dong, gitu. Karena kan banyak isu yang ngomongin. Iya, yang gawat tuh pada nakut-nakutin itu ya. Nah, itu sampai ya ini terus terang aja ya ada industri properti itu kan karena gue ada di situ juga. Ada satu apa Sampai satu kontak lu. iya satu bos besar yang kontak lah ibaratnya. Kan ini gimana ya? Karena isunya tuh agak nggak netral, sangat menjelek-jelekan industri properti. Sedangkan Hmm. di view-nya kita nih sebagai orang yang praktisi di properti dan kita memang mengerti bahayanya itu buat teman-teman yang KPR-nya floating. Kalau KPR-nya Ah, floating, oke. tentu Ya, ya, bahaya ya. karena floating itu sekarang 11% ke 12,5% tergantung banknya bisa nego atau enggak. Tapi Nah, kalau gue lu pernah pengguna gue baru, pernah ngerasain tahu-tahu naik 16%. Jeng hmm, jeng.
Gue inget Kayak banget, tercek gitu ya. dulu itu di bank, ya gue sebut merek nggak apa-apa lah, Bank UOB tahun 2000 berapa ya, tahun 2010, 11, 12 apa gue lupa, gue nggak inget tahunnya. Bunga KPR fixed rate 13% aja dipromoin, dibikin posternya gede-gede. Iya. Sekarang fixed rate itu Sekarang rendah 5%. banget. Iya, sekarang rendah banget. Sekarang Oke, tuh kita tahan dulu obrolan KPR ini. Tahan dulu Ken. Ini nyambung tapi kita bahas belakangan ya tentang obrolan KPR. boleh. Aku kembali ke pertanyaan tadi. Kalau amit-amit sampai terjadi resesi global 2023, sekarang nih Sobat Kisi mesti ngapain? Oke. Bener juga. Tadi pertanyaan itu lebar ya. Kalau menurut gue jangan takut. Itu tadi. Hmm, Terus kebiasaan lu menabung, kalau lu memang sudah punya kebiasaan menabung, menyisihkan ya, bukan sisa loh. Kalau lu menyisakan berarti sisa kan dikit. Tapi kebiasaan lu itu harusnya menyisihkan. Jadi begitu terima income, lu sisihkan. Mana yang buat pos apa, pos apa. Nah itu harus diterusin, jangan sampai hilang. Kalau buat lu yang belum punya kebiasaan nabung alias gaji langsung dipakai, please ubah itu gitu loh. Please banget diubah. Supaya apa? Lu punya dana, at least dana darurat tuh ada gitu loh. Oke. Jadi Nah dana sekarang, darurat sekali lagi adalah bagian penting dari persiapan krisis. Kan? Netizen itu bin julid kan. Protes dia kalau diingetin tentang dana darurat. Dana daruratnya udah mau habis nih gara-gara pandemi. Jadi kita mesti ngapain? Nah, kalau jawabannya kayak gitu, kita mesti kasih tips apa buat mereka yang, aduh boro-boro ngomongin dana darurat deh gitu. oke, sebenarnya ada tips simple sih. Kalau lu nggak punya dana darurat, itu lu lihat di rumah lu ada barang apa yang kagak kepake, udah jual-jualin dah. Itu deh. Jadi Jual sekarang, memastikan jangan uang pas lagi masuk terus nanti. ya. Memastikan uang masuk terus ya. Yes, jadi kan ada dana inilah, ibaratnya ada dana yang lu pegang gitu loh. Jangan sampai pas lagi udah darurat baru lu jual barangnya, pasti murah lah. Kalau sekarang belum darurat lu jual barangnya, nah itu kan yang membuat lu jadi punya duit. Jadi bukan jual pada saat BU ya. Jualnya jangan Disiapkan sampai sebelumnya berarti ya. siapin sebelumnya, betul. Oke, ini menarik banget nih Sobat Kisi. Pasti kalian juga mulai gerah lihat postingan-postingan di mana-mana ngomongin tentang resesi. Padahal ini baru bulan Oktober 2022. Kan kita rencananya mau liburan dulu ya di Desember 2022 ya. Bener juga. Boleh nggak ngomongin yang lebih seru-seru dan asik-asik? Sedih Kak gitu ya, ya nggak sih? Oke, aku melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau udah seperti itu, um, dengan kita udah antisipasi, sekarang kita masuk ke ini nih kan. Ada yang bilang kalau ekonomi lagi susah, cash is king. Kalau menurut gue bahkan cash is King Kong, udah bukan king lagi. Tapi jadinya statement itu suka dianggap ya udah kita freeze aja dulu semua kegiatan gitu. Menunda investasi, nggak mau beli properti, jadi nggak mau ngetin apa-apa. Nah kalau yang kayak gitu gimana ya Ken? Menurut gua ini bahaya sih, karena kalau lu malah gini-gini, kita mungkin perlu samain persepsi dulu ya. Karena kalau kita ngomongin duit, volume duit tiap orang beda gitu. Oh Kalau penting tuh, buat volume tiap orang beda ya. betul, volume tiap orang beda. Kalau buat institusi atau yang dana-dananya besar, ketika lagi gonjang-ganjing begini, mereka pasti lariin dananya untuk beli surat utang negara. Hmm, karena karena risk free asset. Nggak ada tuh apa oke. kejadiannya Indonesia gagal bayar utang ke investor, sebenarnya kalau kita lihat trace Di back. semua resesi yang sudah terjadi ya, di semua resesi yang sudah terjadi, bahkan dari tahun 70-an sampai sekarang, nggak pernah gagal bayar ya kita. Karena dalam nyatanya kan ya Indonesia bikin surat utang lagi dan lagi gitu. Jadi Dan ekonominya cukup besar untuk sustain. Harus ngasih makan orang 280 juta orang. yes, yes. Jadi
I think kalau itu kan ngomongin duit gede. Nah, kalau duit duit mungkin kalau retail nggak segitunya duitnya. Nah, terus harus gimana gitu kan? Well, yang penting itu sebenarnya kalau lu diemin logikanya gini, kalau lu diemin duit di dalam kantong lu dan nggak diapa-apain, nilainya pasti turun. Kan inflasi, itu udah pasti dong. Ya, ya, ya. Itu juga nggak guna berarti kalau lu diemin. Nah, kalau lu nahan belanja misalkan terlalu terlalu nahan banget sampai lu nggak belanja, misalkan lu udah tahu nih logika yang gua tadi cerita soal KPR. KPR bunganya murah. Kalau lu belinya sekarang dengan fixed rate, artinya bunganya murah dan bertahan beberapa tahun gitu. Ketika nanti udah semua naik, lu mau belinya nanti dengan bunga yang lebih mahal, lu makin gak rela. Oke, Sedangkan perputaran ekonomi terjadi kalau kita mengeluarkan uang kan. Ketika kita mengeluarkan uang, perputaran ekonomi terjadi. Nah, jadi kalau lu ini agak kebalik dengan konsep perlambatan ekonomi. Jadi kalau lu nahan banget, perlambatan ya. ekonomi pasti terjadi. Nah, kalau lu keluarin duit, lu harus hati-hati keluarin ke yang emang bener-bener lu udah tahu resikonya apa. Oke. Gitu. Kesimpulannya berarti kalau ada yang khawatir dan pengen ngerem sedikit, boleh-boleh aja ya. Mm-mm. Tapi harus ingat konsekuensi bahwa nyimpen uang di tabungan aja itu nilai uangnya pasti berkurang ya. Ya, Karena pasti. dia makan inflasi, kemakan biaya, nggak bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Tapi nggak logis untuk menunda beli rumah saat bunga KPR lagi serendah-rendahnya. Gitu nggak sih? Iya. Kalau emang Oke. udah siap ya. Jadi emang harus Kalau udah siap. Nah, itu tadi kata kunci yang penting. Kalau udah siap. betul. Kalau lu emang udah siapin dana buat beli rumah, lu udah tahu cadang apa udah ngitung ya tiap bulan bakal cicilannya berapa, lu memang sanggup bayar gitu secara cicilan. Yang bahaya itu adalah orang-orang yang goreng rekening untuk bisa beli rumah. Itu bahaya. Tapi kalau emang Hmm, secara pendapatan tiap bulan lu sanggup bayar, dia punya cicilan bulanan dan sekarang bunganya lagi murah. Well, this is the time kan? This is the time justru untuk lu beli gitu. Jadi agak kebalik nih mungkin dengan, nah ini yang gue bilang sebenarnya kita tuh punya harapan, cuman di luar sana kayaknya orang-orang banyak terlalu nakut-nakutin. Jadi, dan sorry itu saya banyak orang yang nakutin tapi mereka nggak ada di industri properti, bahkan tidak beli properti. oke. Itu menarik tuh. Jadi ngomong jangan beli properti, padahal dia juga mungkin nggak ngerti tentang properti ya kan? Iya, dia nggak ngerti tentang properti, dia nggak ngerti tentang skema KPR kayak gimana, PKS sama bank seperti apa, dia nggak ngerti tapi dia AJB ngomong, itu apa dia dia nggak pernah seneng. ngerasain. Waduh, oke. Nih, hati-hati sama obrolan-obrolan dan postingan-postingan konten yang kamu baca yang membuat kamu gelisah dan takut. Khawatir itu wajar, tapi takut berlebihan itu cuma jadi racun sih kayaknya nih. Maka Iya, kita harus menyaring apa yang mau kita nikmati sebagai konten finansial. Karena memang topik finansial ini memang lagi hits banget kemana-mana ya. Ken, pertanyaan berikutnya. Mau ngingetin Sobat Kisi, kalau kalian punya pertanyaan sama Ken, terutama yang berhubungan sama saham, drop your question di question box-nya, nanti aku pilihin pertanyaannya ya. Yuk, lanjut. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah ngomongin properti, karena biar gimana juga, aku kalau ngajar finansial ya, topik yang paling greget tuh selalu kekhawatiran anak muda sekarang tentang kemampuan mereka untuk beli properti. Tapi, yang akan berhubungan juga dengan soal resesi ini adalah cita-cita orang untuk pengen jadi miliarder baru. Oh no, ya kan gather rich jadi cepet kaya nggak sih Ken? Konsepnya gitu nggak sih Ken? nggak gitu, nggak gitu. Aku tembak. Ayo lo, bikin aku account namanya gather rich. Maksudnya buat cepet kaya apa gimana nih? Nggak. Jelaskan, jelaskan konsepmu. Jadi Gatherage itu kita gathering rich-minded people. Jadi Ah, bukan oke. Jadi bikin bukan orang cepet kaya ya. bukan, bukan. Gue malah takut Tolong dikira Kristen investasi jangan salah bodong, weh. paham. Pusing dia. Aduh, nggak apa kita takut orang malah kirain kita tuh jualan investasi bodong karena di luar sana banyak actually kan ada ya investasi bodong menggunakan nama get rich, bukan get rich, get rich. Iya, Nah, ada iya. di luar sana. Get rich quick lagi. Udah bukan cuma get rich quick. Iya. Nah, sedangkan for us, kita percaya, well,
lu nggak butuh cepat-cepat buru-buru, men. Karena kita percaya kalau lu cari cara cepat dan lu buru-buru, biasanya lu menyusahkan diri lu sendiri. Keluar tuh kata-katanya. Kalau buru-buru berpotensi menyusahkan diri sendiri. Kalau Iya, nyusahin diri sendiri aja udah susah, yang repot itu nyusahin orang lain habis itu. iya, habis itu nyusahin Ya orang kan, lain. investasinya jeblok, dia nggak siap, akhirnya mesti ditolongin sama temennya, minjem dan sebagainya. Oke, tapi gini, kalau ada resesi, seringkali resesi itu hadir juga bersama peluang dan kesempatan, Ika. Yes, itu gue Ya setuju. kan, kan Itu gue setuju. biasanya kalau kalau resesi itu penurunan pertumbuhan ekonomi yang sering juga diikuti dengan turunnya indeks harga saham. Nah, di mana kan di mana-mana tuh kalau trading tuh kalau dagang tuh ya beli di harga lebih rendah, jual di harga lebih tinggi dong gitu. Nah, Ya, kan sering kan kita dengar kalau beli tuh justru pas harganya lagi turun. Misalnya waktu 2008 tuh, waktu pasar saham turun sampai minusnya 50%, aku kayak semangatin orang-orang untuk bela negara tuh. Hey, ini kayak toko favorit kita lagi diskon 50%, masa lo nggak ikut antri sih kayak gitu. Nah, opportunity seperti apa yang bisa kita siapkan kalau misalnya harga saham turun? gue ini hal yang mungkin belum pernah gue ceritain pas gue live. Tapi by the way, gue beli rumah tuh gara-gara gue taruh banyak duit di saham pas lagi 2020. Wih, jadi pas minus lo masuk. Iya, jadi gue properti ada beberapa dan itu properti yang menghasilkan, bukan properti konsumsi. Yes, Karena kita tahu kalau investasi properti, investasi loh ya, bukan konsumsi ya, loh. bukan yang dipakai ya. Iya, investasi ya menghasilkan, dikontrakin, kos-kosan segala macamnya. Nah, tapi yang buat beli sendiri konsumsi itu gue sangat sangat looking forward sehingga pas lagi 2020 gue dan istri ya kita taruh. Karena kita tahu ketika dia lagi jatuh, nggak mungkin selamanya jatuh. Karena kita tinggal lihat historical. Historical Ah, berbicara. Historical berbicara. Jadi menurut gua teman-teman sobat kisi, you don't have to takut karena kalau dia jatuh, actually gini, ini kan sekarang kita lagi di dalam momen ditakut-takutin nih sama berita. Tapi belum mhm, ada pengumuman beneran di mana kayak fix resesi terjadi. itu belum muncul. Oke, Belum muncul. Nah, ketika nanti berita itu muncul, jebret fix resesi. Nah, biasanya kan ada aja investor yang takut. Nah, kita nggak tahu nih. I hope Indonesia nggak sejatuh itu kalau emang orang-orangnya udah pada pinter, udah pada ngerti gitu ya. Cuman yang jadi perlu memang kita, obrolan hari ini tuh mau nyiapin sobat kisi supaya nggak panikan, sehingga kita berkontribusi untuk nahan pasar kita itu baik-baik aja gitu ya, Ken? loh kalau emang pasar kita jatuh, kita beli di bawah kan? Lah itu kan kuncinya sebenarnya. Karena Ya, menurut gua sekarang lagi jatuh dan nanti bisa jadi akan jatuh kalau pengumuman benar terjadi. Disitulah lu, oke, sikat. itu menarik tadi. Ternyata Ken ceritain kalau dia bisa beli properti yang dikonsumsi sendiri ya, bukan properti sebagai investasi ya. Itu justru dari jual beli saham dan belinya pada saat lagi minus gitu ya. Pas lagi turun. Oh, ini katanya belum pernah disebutin di live yang lain loh. Cuman di Korea Investment nih, Ken bikin testimoni nih. Oke, ini menarik. Sehingga terkait investasi, kita bahas dong ya nih karena kita lagi bareng sama Korea Investment, maka tentu saja fokusnya harus ke saham. Properti itu penting karena tentu itu kebutuhan kita, tapi menariknya tadi kan bisa beli properti dari investasi sahamnya. Sehingga sobat kisi perlu kenalan dengan berbagai strategi investasi. Mari kita bahas satu persatu, Ken kasih komentar ya. Apa pendapat kamu tentang perbedaannya trader versus investor? Oke. Kalau kita ngomongin trading, itu kan secara waktu pasti jangkanya lebih cepat. Kalau investing, jangka waktunya itu lebih lama. Nah, kalau kita udah tahu satu cepat satu lama, pertanyaannya kita sesabar apa? Kita sabar nggak kalau investing? Gitu Dan loh. itu beda-beda ya. Beda-beda. Umur pengaruh nggak umur?
Kayaknya bingung deh kalau ditanya ini. Soalnya Ini kayaknya curcol. enggak deh. Kayaknya enggak deh. Cuman biasanya orang-orang yang lebih berumur lebih apa ya, menjauhi resiko tinggi. Tapi gue lihat-lihat kagak juga. Soalnya sepupu gue yang udah om-om gitu ya, justru malah wah demen dia sama yang volatil. Gue Jadi dulu punya klien umur 60 ke harus di saham loh. Gue yang stres. Gue yang stres. Om takut om. Enggak om, enggak takut. Jawabannya gitu. Jadi emang berarti itu balik ke profil resiko kita ya. iya, itu benar-benar balik ke profil resiko sih menurut gue. Cuman kalau yang udah pasti itu menurut gue gini, kalau trader, kan trader ada beberapa jenis ya. Ada yang harian, ada yang scalper, ada yang lebih nge-swing, butuh apa mingguan atau hari beberapa hari sampai beberapa minggu lah gitu ya. Nah, lu tipe yang mana? Itu yang lu yang harus sesuaikan. Soalnya gini, kalau trading biasanya itu lu punya waktu luang lebih banyak Hmm. dibandingkan dengan investing. Dulu 2017, 2018 itu gue trader. Gue baru mau nanya lu trader apa investor? Ngaku langsung. Soalnya dulu gue ngerasa ya gue ada waktu gitu loh. Tapi Oke, at jadi some point 2018 sempat. Oke, terus? gue sampai trading. Nah, sampai akhirnya gue ngerasa kayak, gue jadi pecah fokus karena kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan. Oh Nah, my God. Sebuah quote tebal lagi nih guys. Di mana harta ada, di situ hatimu berada. Lanjut, lanjut, lanjut. ini gue cuma ngutip quotes-nya, sebenarnya ada ayat Alkitab. Oh, cucok. Bagus banget, gue suka. Ibu-ibu kerudungan ikut belajar. Di mana hartamu berada? Siap. Jadi, Lanjut. gue Terus? gue tuh ngerasa ketika waktu gue trading, kerjaan gue yang biasa malah jadi nggak gitu fokus gitu loh. Sedangkan gue melihat kayaknya daripada gue trading, mendingan gue merasa lebih produktif ketika gue kerja dan duitnya gue investasiin aja. Jadi gue Oh, kerja, tua. Lu pengen ngomong gitu tua tuh. Kode-kode tua tuh. Nambah umur tuh. Oke, tapi jadi sekarang ada pergeseran. Artinya orang itu menjadi trader dan investor tuh bisa berubah sesuai dengan perkembangan hidupnya ya. iya, cocok-cocokan lah maksudnya. Secara waktu lu gimana gitu loh. Secara produktivitas lu gimana, lu yang bisa bandingin sendiri kan. Nah, Oke, that's gue why suka jawabannya. I think lu yang harus cocokin dan itu nggak ada yang bisa nentuin kecuali lu sendiri. Paling saran gua adalah lu cobain dua-duanya, lu lihat mana yang lebih nyaman, mana yang lebih menghasilkan. Oke, dan itu artinya harus balik ke kita lagi. Silakan Sobat Kisi, menurut kamu, kamu jadi trader apa investor? Jadi dua-duanya juga bisa ya kan? Jadi punya dua portofolio yang berbeda juga bisa ya kalau kayak gitu ya. Tinggal Boleh, artinya boleh, punya waktunya banyak banget tuh kalau kayak gitu. boleh. Gua Oke, menyarankan, gue menyarankan teman-teman di Gatherage kan kita ada member gitu kan. Teman-teman member lu kalau emang belum tahu lu coba dua-duanya aja, buka dua porto yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya satu porto trading, satu porto investing. Jangan dicampur jadi satu. I Kalau see. Jadi dicampur dia jadi ngerasain. satu, lu ngeliat ini minus, terus lu hatinya bergetar, emosinya main. Trisa Padahal Kak, Sutrisa. padahal ini investing. Kan kalau investing ya lagi minus, lu udah analisa gitu, oke ini fundamentalnya bagus. Ya lu top up aja, ibaratnya gitu. Selama plannya dia, kinerjanya perusahaan sesuai dengan apa yang udah lu analisa. Ya, Tapi kalau trading kan kita, oh, oke nih cut loss. Ya udahlah cut loss. Nah, jangan sampai kecampur tuh. Ini investing, udah tahu jangka panjangnya bagus, lu malah cut loss. Giliran yang harusnya di cut loss, terus lu lihat, aduh perusahaannya lagi rame nih diomongin, nggak apa-apa deh hold oke. terus. Gue kasih Fokus istilahnya tuh. dari gue. Tadi lu kasih ayat dari Alkitab, gue kasih istilahnya dari gue. Istiqomah guys, istiqomah. Artinya konsisten. Artinya perlu konsisten, istiqomah, investasi saham itu. Lo mau trading, trading. Lo mau investor, investor. Mau dua-duanya, bikin dua portofolio yang berbeda. Supaya itu nggak rancu gitu ya. Oke. Nih ya, Betul. Ken. Kan kalau pasar saham turun, sering banget kita dengar obrolan, serok bawah dong, gitu. Tapi ada yang ngingetin nih, gue butuh komentar dari lo.
jangan nangkep pisau jatuh. Serok bawah, kebablasin pisau. Gimana tuh Ken? Yang kayak apa tuh yang kayak gitu? Nah, ini mungkin gue bisa kasih contoh beberapa ya. Kalau emang lu trader harus cut loss, udah disiplin cut loss. Karena emang tujuannya lu trading, banyak orang nggak berani cut loss, padahal sebenarnya cut loss itu lu Udah mengakui waktunya. kesalahan lu. Lu mengakui, Itu oke, lu berapa sih salah. nentuinnya, Ken? Sorry, gue potong. Berapa sih nentuinnya? Apakah menentukan maksimal minus sekian persen gue stop gitu? Menurut gue tiap-tiap orang beda. Tapi kalau gue berkaca dari, gue lupa namanya siapa, ada salah satu tokoh yang terkenal gitu, dia bilang biasanya 6%. I see. Tapi Gue belum ini bilang minus masing-masing dua puluh orang ya, persen tuh kebanyakan ya. Banyak yang mintanya masing-masing orang minus 6. beda. Oke, Betul, masing-masing orang beda lah tentunya. Cuman oke. kalau memang lu jangan nangkep pisau jatuh, dia udah jatuh, kalau emang lu trading kan lu cut loss. Nah, kalau buat investing ya kalau kita pasti cari bottomnya dong. Tapi no one knows bottom di mana. Jadi Oke. waktu ini Itu contoh penting banget tuh. case, No one knows bottom di mana ya. betul, no one knows bottom di mana. Dia mau bikin apa namanya? Dia mau bikin balik arah, breakout, tapi bisa jadi false, bisa jadi cuman gocekan doang. So I think cara yang paling bagus adalah lu DCA. DCA itu apa sih? Cicil beli Dollar lah. cost averaging. Ya, lu I cicil beli lah. Heeh. Lu cicil beli. Dan ini yang gue lakukan waktu ketika BNI jatuh. Gue kumpulin BNI itu sampai 3 ribuan. Wow. Oke. Sampai Itu 3 ribuan. butuh persistensi untuk fokus terus di situ ya. Nah, gue kan tahu emang ini tujuannya buat investing ya. Ini tapi ini disclaimer, ini bukan sebuah saran untuk membeli saham, bukan. Karena ini udah terjadi dan gue udah cuan, Ya. udah jadi Dan rumah. itu berarti story udah lewat ya. Yes, udah lewat. Udah lewat banget. Sekarang berapa BNI? Jadi gue waktu itu beli dan gue cicil, gue lihat, oh waktu itu aja udah murah. Nah begitu dia jatuh di bawah 5 ribu sampai 3 ribu sekian itu gue beli. Dan banyak orang-orang takut waktu itu. Jadi even Ya. membernya gue pun nanya, membernya di Billionaire Class 3 jadi itu nanya mereka, ini beli nih. Gue bilang, iya, ya terserah lu sih. Cuman gini loh, ini tuh sama pertanyaannya kayak gini. Semua orang mau masuk surga, tapi siapa yang berani mati duluan gitu kan? Sama loh. Lu mau masuk surga, lu Lu berani aja mati deh, enggak? Pan. Lu aja. Lu aja. Iya kan? Nanti kalau lu udah gue lihat gitu ya. Toto pintunya keburu ketutup. Masalahnya nggak kelihatan kalau surga lu nggak kelihatan kan, maksudnya kalau lu nggak ikutan mati gitu kan. I mean kalau lu udah tahu nih barangnya bagus, lu udah analisa dan lu tahu kinerjanya tetap oke gitu, kan bisa dilihat laporan keuangannya tuh ya udah beli mah beli aja. Berarti Gitu. ini akan butuh ilmu tambahan tentang laporan keuangan tuh berarti fundamental analisis ya. Mari kita masuk ke pertanyaan tentang fundamental analisis kalau gitu. Kita perlu pakai rasio apa aja? Gue tahu nih waktu gue kuliah S2 belajarnya 2 semester. Jadi nggak mungkin kita dalam waktu yang cuma 10 menit ke depan ngebahas semua teori fundamental analysis. Tapi the quick explanation tentang bagaimana menganalisis dan rasio-rasio sederhana yang bisa dipakai, yang artinya sesudah ini Sobat Kisi harus belajar lebih lanjut ya, nggak mungkin kan kita pelajari itu hanya dari IG Live. Apa Ken yang biasanya orang bisa langsung pegang ini dulu deh gitu. Mungkin gue nggak jawab pakai rasio, tapi gue jawab pakai contoh analogi biar gampang ya. Let's go. Oke, menarik nih. Kalau lu ngelihat sebuah bisnis, misalkan lu punya usaha, lu yang nonton nih punya usaha nih ya, Sobat Kisi, lu punya usaha, yang lu pasti perhatikan apa? Income dong. Mm-mm. Dagangan lu laku nggak nih? Usaha lu lancar nggak? Gitu. Jadi Namanya bisnis income, atau dagang soalnya. ya kita ngomongin bisnisnya yang gampang aja. Karena kalau kita ini ada sambungan nih sama topik yang apa sama poin berikutnya yang mau gue sampaikan. Kita ngelihat dong income-nya apa aja, pengeluarannya apa aja. Ada utang nggak? Ada aset nggak? Itu yang paling simple lah. Ini kan laporan keuangan yang sebenarnya kayak anak SMA mungkin belajar akuntansi bisa lah ngerti hal ini gitu loh.
Sayangnya gue IPA sih Jadi dulu. mesti bedain bikin laporan keuangannya sama baca laporan keuangan. Ini dua skill yang terpisah nih. Nah, tapi paling enggak Betul, kita kenalan dulu ya sama laporan keuangan. Berarti betul. kalau penghasilan perusahaan, dagangannya si perusahaan itu lihatnya di profit and loss statement ya. Ya, intinya Oke. intinya kalau kita kita yang punya usaha gitu kan, lu kan bakal bikin dong. Oke, masalahnya orang kalau dia nggak bikin dia kagak ngerti atau bahkan ya udah dia dagang aja dia kagak nyatet. Bukan berbisnis, emang lagi dagang aja, uang masuk, uang keluar, selesai. Padahal kalau bisnis ada P&L-nya tuh. Oke. Jadi yang kita lihat di P&L Betul. terutama adalah revenue-nya. Betul, ya kita lihat dong, dia revenue-nya berapa nih, gitu. Terus dia masuk duit berapa, kira-kira pengeluaran dia apa aja. Oh, itu kan panjang tuh. Ada operational expense, ada ini, ada itu, segala macamnya. Dari inventory, mana yang udah keluar, mana yang belum. Nah, itu kan kita harus perhatiin. Nah, yang poin berikutnya yang pengen gue sampaikan, kita harus banget ngerti kira-kira ini bisnisnya tuh ngapain sih. Contoh, lu ngelihat apa ya, gue sebut brand nih mohon maaf ya, lu ngelihat Indomaret deh, toko kelontong kan sebenarnya. Ini pertanyaan yang sederhana banget loh. Bisnisnya ngapain sih itu ya? Iya, bisnisnya ngapain sih dan lu ngerti nggak gitu loh. Kalau sobat Kisi tahu Indomaret sebenarnya kan itu toko kelontong, itu sangat mudah untuk lu lebih itu sangat lebih mudah untuk dimengerti daripada bisnis tongkang kapal. Hmm. Nah, jadi kita Hmm. mesti paham. Orang awam mungkin nggak paham bisnis tongkang kapal dibandingkan bisnis toko kelontong. Karena kan lu nggak ketemu tongkang kapal tiap hari gitu ya. Iya, bener, bener banget, bener banget. Jadi Oke. kalau buat pemula, lu coba invest di bisnis yang lu memang ngerti gitu. Jadi analisanya pun harus ngerti. Jadi kan kalau kita ngomongin fundamental, berarti secara dia punya kinerja perusahaan seperti apa itu kita mesti ngerti Ya. gitu. Logis banget guys, kalau kita masih pemula dan tahu-tahu tiba-tiba udah harus bikin analisis, mulainya dari yang kita paham dulu, sesuatu yang kita memang alami, kita ngerti produknya apa, cara kerja bisnisnya apa, sebelum kita sok-sokan mau bikin analisis perusahaan yang bahkan kita baru denger, belum tahu dia ngapain. Logis banget kenali analisis yang kita kenal dulu ya. Logis banget tuh tadi obrolannya dari Ken. Oke, gimana caranya menyiapkan beberapa tahap entry kalau kita mau jadi investor saham pemula? Tahap Ada entry itu ada sebenarnya stepnya nggak sih? Selain teknis harus buka download aplikasinya Coins, selain teknis dia harus punya account di Korea Investment. Begitu udah ready nih secara teknis, what do we do? Karena kalau investasi dengan 100.000 bisa sih, tapi beli apaan gitu kan? ya. Ini pertanyaan bagus. Soalnya ini kalau menurut gua sebagai pemula itu bahaya banget orang ikut-ikutan. Nah, Bahaya banget. FOMO ya, fear of missing out. Semua orang ikutan, gue juga pengen biar keren. Betul. Apa lebih parahnya lagi bukan biar keren, biar cepet kaya. Ya itu berat banget emang. Gimana caranya kita ngelawan semangat cepet kaya ini ya? Ya, Cepet menurut kaya gua tuh cepet ambis, gue khawatir banget soalnya. Oke, lanjutin. Jadi sekarang udah siap accountnya, duitnya juga ready. What do we do first? belajar sih sebenarnya. Lu mesti banget teman-teman sobat Kisi, lu mesti banget buat belajar dan mengerti. Zaman sekarang akun keuangan tuh banyak. Cuman kita yang menurut gua kita yang perlu pilah-pilah gitu loh. Mana sih yang emang dia kasih informasi yang netral, bukan ada kepentingan tertentu gitu. Karena influencer banyak sekarang, banyak banget. Beda ketika gue mulai get rich di tahun 2017, itu influencer kagak ada yang, nggak ada bahasa influencer tuh nggak ada bahkan. Hmm, Dan kita ngomongin, apa ya, menurut gue, kita bukan akun yang perfect, menurut gue kita juga masih banyak belajar, tapi kita selalu mengutamakan value di mana kita tuh netral, dan kita nggak ngegoreng-goreng saham. Jadi penting banget buat lu cari, mau nggak harus get rich, maksud gue boleh akun yang lain pun banyak, cuman kita harus banget cari yang netral gitu. Kenapa? Karena kita belajar kan tujuannya biar kita pinter, biar kita ya. tahu kira-kira kita bisa bedain ketika orang ngomongin saham A, oh ini tuh lagi digoreng apa enggak
Atau Ya, bahkan ketika dia lagi digoreng pun, lu bisa analisa, oke gue ikutan sampai mana nih. Ketika ya. dia Jadi punya kehabisan. punya tadi sempat gue bahas sama lu pas sebelum kita mulai, jadi orang yang berdaya untuk mengambil keputusannya ya. Yes, betul. Jadi berdaya tuh maksudnya gini, lu punya power untuk menentukan pilihan lu gitu kan. Mm-mm. Lu mau ngapain nih? Nah, lu tuh bisa gitu loh. Karena kalau lu ngikutin nih apa ya? Gue mohon maaf nih kalau misalkan takutnya menyinggung, cuman banyak di luar sana orang-orang yang gue males belajar deh, gue ngikutin aja. Tapi Ya, ya. masalahnya lu harus tahu kalau keputusan lu untuk ikutin ketika lu jatuh, lu rugi, itu salahnya di siapa? Bukan dia yang kasih rekomendasi loh. Keputusan keuangannya kan di tangan lu gitu loh. Jadi please be responsible gitu kan. Mm-mm. Ini penting banget Nah, nih obrolan barusan sama Ken nih. Jadi jadilah orang yang berdaya, punya power untuk menentukan pilihan investasimu sendiri. Jadi Sobat Kisi, kalau kamu nonton ini dan kamu terinspirasi, aku juga pengen nih kayak Ken bisa investasi saham. Kalau lagi pasar turun, aku mau masuk yang banyak. Nanti kalau dia naik lagi, aku jual. It's pelan-pelan ya. Jangan cuman ikut-ikutan doang. Disclaimer nih diulang-ulang sama aku sama Ken bahwa sebagai investor, do your own research. Apa yang kita lagi obrolin kali ini adalah edukasi bukan rekomendasi, karena kalau untung lu nggak bagi-bagi sama kita berarti kalau rugi ya lu tanggung juga sendiri dong ya. Oke, Ken, ini ada satu yang bertanya, mari kita cek dulu pertanyaannya apa. Ini ada komentar nih, komentar di stories bilang gini, makin banyak kita jajan makin cepet duit kita habis. Menurut Ken gimana tuh obrolan yang kayak gitu, padahal kan duitnya bisa buat investasi ya, tapi emang nggak boleh jajan Ken? boleh lah jajan, yang penting gini. Yang penting lu tentuin budget lu sebulan, udah begitu terima duit, nah lu mau jajan berapa persen? Lu mau jajan Oke. berapa persen? Nah, udah lu habisin dari situ aja. Makanya kita penting buat Gak menyisihkan ribet ya tadi. sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ribet, tapi behavior orang yang susah menurut gua. Hmm, hmm, Ini pun dikatakan di buku Psychology of Money, di mana yang paling susah adalah merubah behavior orang, hmm. gitu kan? Karena udah habit. Karena udah habit. Nah, masalahnya tuh gini, kalau lu menyisakan duit lu, sisakan sedikit. Sisa tuh pasti sedikit, namanya sisa. Tapi kalau lu menyisihkan dulu, itu lu bisa banget untuk menyisihkan mana yang buat investasi, mana yang buat uang jajan. Ya udah, habisin yang uang jajan. Gitu. Nah, Seru. kalau lu bilang apa namanya? Gue jajan mulu Apalagi duitnya habis. konser banyak banget, festival banyak banget. Aduh, yang dari kemarin udah sakau mau nonton konser. Pasti sekarang lagi pusing karena semua dia mau nonton. Budgetin, budgetin. Ya udah, Dibajetin oke, ya. lu boleh berapa gitu loh dari duit lu, dari income lu, lu harus tentuin. Let's say misalkan konser kan gak dadakan ya. Kalau konser dadakan mungkin ngamen. Enggak dadakan. Itu ngamen namanya. Iya kan? Ya, Kalau konser lu tahu nih tahun depan ada siapa yang datang atau berapa bulan lagi ada siapa yang datang. Ya udah, lu pre-sale tiketnya kan biasanya dia udah kabarin tuh bisanya kapan gitu kan. Orang-orang udah ancang-ancang kan. Ya udah, nomor satu lu cek dulu duit lu ada berapa. Terus lu lihat, oke kalau misalkan lu harus misalkan pakai dari gaji lu, tiap bulan lu bisa cicil kan, tabung dulu gitu. Ketika dia pre-sale dibuka atau sale tiket dibuka, lu udah beli. punya duitnya. Udah punya duitnya. Jadi Gitu. nggak ganggu alokasi buat investasi sahamnya ya. Iya, jangan sampai kredit, cuman buat begituan doang. Oke, gue punya pertanyaan. Ini di luar list yang kita udah bahas. Lu Boleh. jajannya apa, Ken? Hmm, Dosa jajan lu apa? apa ya? Gue makan sih. Makan. Makan sih gue. Bingung gue. Gue naik 15 kilo kan dari Oh, semenjak. makan. Sama. Gue soal nanya gitu terus panik kalau Ken nanya balik gue jawabnya apa? Sama, gue juga tukang makan. Parah banget tahu. Jadi sekarang gue jajannya itu jajan olahraga. Gue lagi segala gue jabanin. Ya ikut member lah, apalah, apalah. Lama-lama jadinya kan kayak pos rutin ya harus keluar. Terus kaget sendiri.
ini udah kebanyakan nih kayaknya ya. Jangan sampai gue lupa diri hanya gara-gara olahraga, padahal harusnya porsi buat investasi juga ditambah dong gitu. Ada komentar lagi nih, coba mari kita cek lagi ya. Em, karena semakin banyak kebutuhan, banyak juga pengeluaran. Iya, benar. Ini ada pertanyaan dari Rock Tutu. Investasi apa yang tepat saat resesi dan berapa lama dia perlu hold di situ? Disclaimer dulu sebelum dijawab sama Ken, ini adalah konten edukasi. Kita nggak kenal sama yang lagi nanya, jadi kami tidak punya informasi apapun tentang dia untuk bisa menjadi solid foundation sebagai basis untuk kamu mengambil keputusan. Tapi kalau buat Ken sendiri, dapat pertanyaan kayak gitu, pertanyaan bagus loh Ken. Lagi resesi, mesti investasi apa, dan berapa lama perlu di hold? Gue jawab dulu deh, yang berapa lama di hold menurut gue tiap tergantung momentum lu masuk. Karena gini, ketika lu masuk belum lagi bottom, kan kita nggak ada yang tahu nih bottomnya di mana. Siap nggak ya lihat turun? Nah, lu siap nggak lihat turun, betul, gitu loh. Wah turun, masuk kita serang bawah. Ternyata dia pisau, jos gitu ya. Iya. Nah, jadi investasi yang tepat tuh menurut gua, lu harus tahu dulu bener-bener ngerti lu risk profile-nya apa. Resiko profil lu apa. Apakah lu yang low risk, medium risk, atau high risk. Sekalipun lu low risk, akan sangat baik ketika lu diversifikasi dan lu punya sebagian untuk taruh di high risk. Karena high risk diimbangi dengan high return kan. Jadi perlu ada porsi mana yang akan high risk, porsi mana yang akan low risk gitu ya. Iya. Jadi mana yang akan kelihatan kayak roller coaster tuh, zret dia turun, sama mana yang ya udah ada resesi juga dia nggak minus gitu ya berarti ya. Iya. Kalau kayak gitu berarti pertanyaannya bisa dianulir. Iya nggak? Gue mau ketawa sampai sakit. Iya pertanyaan dianulir iya sih. Iya. Iya nggak sih? Karena kan kalau Udah kayak lama gitu gak dengar kata resesi anulir. resesi, lu tetap punya portofolio yang diverse dong. Iya. Gue udah lama gak dengar kata anulir tapi iya. Ya Allah, emang ini pertanyaan orang tua banget dah. Nanti gue kasih lagi lo vocabulary jadul. Aduh. Anulir banget, Win. Aduh. Iya, jadi tadi lu bilang apa? Iya, kalau misalkan ya lu udah diversifikasi dan lu tahu, misal lu ngerti lah aset yang lu masukin apa. Contoh, ini cuma contoh. Waktu itu gue beli perbankan dan ini contoh yang gue bilang bisa jadi kalian lakukan lagi. Bisa jadi kalian lakukan lagi. Ketika lu beli bank, kita tahu deh di Indonesia four big banks itu yang paling ramai di pasar Itu saham. dengan blue chips-nya tuh di banking kita. Blue chips-nya di banking, BCA, BRI, BMRI, BBNI. Gitu. Itu kan itu udah umum lah, kita udah umum. Tapi pertanyaannya lu pernah ngecek nggak sih dia punya bisnis itu kan yang namanya perbankan bisnisnya apa? Sebenarnya dia terima duit dari kredit, bunga kredit gitu loh. Nah, lu pernah ngecek nggak sih mana yang paling murah dari segi valuasi perusahaan mana yang paling murah? Itu lu pernah cek atau enggak? Nah, ini pertanyaan nggak usah lu jawab, tinggal lu kerjain ntar. Ya. Terus lu lihat, itu bisnis kredit. Kreditnya ke siapa? Karena ini ngaruh banget. Kredit ke siapa itu menjadi sebuah jawaban ketika lagi resesi, perusahaan atau apa ya, konsumernya dia, customernya dia, Itu itu siapa? bakal kena atau kagak gitu loh. Ya. Terus Ini tuh balik ke komentar lu yang tadi pas lagi menganalisa sebuah bisnisnya tuh ngapain sih? Nah itu nyambung ke situ ya. benar itu nyambung ke situ. Terus biasanya perbankan itu yang paling dia pentingin apa? Kasa kan sebenarnya. Orang naruh duit di tempat dia, nabung, tapi bunganya kecil. Artinya kan kecilnya kecil banget, ada yang nol bahkan bunganya. Artinya kan itu duit lu taruh di bank, tapi kagak berbunga sama sekali. Artinya bank bisa pakai buat minjemin ke orang lain kan? Ya. Nah itu kan lu harus cross check berarti. Ini bener yang tadi Kak Wina bilang. Lu mesti ngerti itu bisnisnya mau ngapain. Nah itu dapat duitnya dari mana, jualannya ke siapa. Ini flow yang sama ketika lu ngomongin perbankan.
Lu lihat, Ya, lu ngerti nggak cara kerjanya gitu. asik banget. Jadi ini obrolannya yang tadinya kayaknya analisis saham itu kompleks banget, ternyata bisa sederhana menjawab si saham yang lu mau beli itu basically adalah surat kepemilikan sebuah perusahaan. Cari tahu deh si perusahaannya itu jadi ngapain, sesederhana itu sebenarnya. Nanti abis itu di dalamnya ada ilmu yang lebih jelimet, bisa kalau lu udah belajar lebih banyak. Tapi memahami perusahaan yang lu mau beli itu bisnisnya ngapain akan sangat membantu pilihan lo. Final question. Ini yang tadi kita punya pertanyaan yang susah. Sebelum mulai IG Live pun gue udah bilang, kita butuh kisi-kisi kak ya. Final question nih. Dan ini pertanyaan sejuta umat. Dengan warning dan disclaimer, ini bukan rekomendasi, inilah obrolan edukasi. Jadi kalau kalian mau beli sahamnya, harus sadar penuh atas resikonya dan do your own research. Pertanyaannya, saham sektor apa nih kira-kira yang bakal menarik dibeli kalau ekonomi lagi nggak baik? Wih, sudah kayak ahli nujum loh. Enggak sih, Padahal gue bukan sebenarnya itu bukan dukun ahli ya. nujum. Ini logis sebenarnya menurut gue. Jawabannya Ken pasti. Nah, ini mungkin setelah gue jawab, Kak Wina, lu kalau punya jawaban lain boleh banget ditambahin ya. Kalau gua, sebenarnya gini, kalau lu lihat berkaca dari 2020, saham-saham yang kuat adalah saham-saham blue chips. Sesimpel itu. Nah, itu ngomongin kekuatan. Beda dengan kenaikan. Beda ya, beda banget. Oke, ini penting nih. Kuat versus naik, dua hal yang berbeda ya. Betul, kuat versus naik. Kalau ngomongin secara kekuatan, IHSG itu benar-benar dilihat dari si blue chips. Berasa banget gerakannya serupa, kira-kira gitu. So, kalau lu mau, ya namanya di saham, kita nggak bisa bilang aman, karena udah jelas namanya saham high Pasti ada risk, sih. gitu ya. Tapi kalau lu mau, oke deh, menarik, ya kalau lu mau gampang, ya lu bisa ikutin itu. Lu bisa ikutin si yang paling kuat di IHSG, yang mempengaruhi IHSG, which is si blue chip itu tadi. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin kenaikan, oh gila Ternyata banget. tuh binatang yang berbeda. Itu literally binatang yang berbeda. Kejadian, kalau kita berkaca dari kejadian di 2020, itu di Gatherage kita punya member Billionaire Plus, kita ngomong, kita kasih tahu, ini ada saham yang menurut kita oke, murah banget, Antam. Kita beli di 600. Kita beli di 600. Well, kalau kalian udah pada ngikutin beritanya, itu kan waktu itu ramai banget berita soal electric vehicle, apa lithium dan lain-lain kan. Yes. Banyak banget pihak yang ngegoreng. Bahkan ada influencer yang kejebak tuh ngomong apa Antam bakal sampai 4.000. Gue nggak sebut namanya siapa, temen juga soalnya. Cuman beda geng ibaratnya. Tapi kita tuh ngerasa kayak wah ini namanya agak apa ya? Menurut kita wajarnya aja itu 2.000 udah cuan. Dari 600 ke Oke. 2.000-an udah cuan tuh. Oh, kita sampai 3.000 udahlah, bubar, kita jualan lah. Nah, kita jual udah dari 2.000-an tuh kita udah mulai lepas. Tapi kan ini kita ngomong kenaikan, bukan kekuatan ya. Artinya Ya. sangat banyak faktor yang menentukan, belum lagi ada orang-orang yang salah memberikan informasi. Contohnya ya itu, ngegoreng saham gitu ya. Di luar sana banyak. Apa Nah, motivasi di balik itu gitu ya? Tetap aja itu akan pengaruh ya. iya, kan semua berita bisa dipesan. Ya kita yang harus pintar tuh, kita yang harus ngerti kenapa kita beli ini. That's why penting banget buat lu belajar analisanya gitu. Kita waktu itu beli di 600 and then kita udah bilang menurut kita target 2.000 tuh udah oke. Kenceng banget gara-gara berita kan. Ya kita sih menikmati aja udah beli dari 600. Ya, karena lo udah tahu ini kenaikannya jauh dari titik berangkat ya. Tinggal lu berani atau enggak. Dari 600 lepas di 2.000, kalau harus nunggu ke 4.000 tuh sebenarnya lumayan jauh ya. Betul. Fenomena yang kemarin terjadi, menurut gue ada namanya valuation stretch. Jadi ini bukan cuma menurut gue lah, menurut banyak orang tuh valuation stretch gitu loh. Dan kita bahas, ini sih agak gila. Valuation stretch tuh, waduh ini kalau gue bongkar, ya intinya gini lah. Jangan di sini. Nanti perlu sebuah IG live terpisah kayaknya itu ya.
Enggak, soalnya ada beberapa pihak kan yang kena kalau kita ngomongin valuation stretch kan. Karena Ya, dana yang enggak, kita kali ini nggak mau bahas ke situ. Kita cuma enggak, mau kita nggak bahas. kasih ancaman resesi, kita mesti ngapain. Iya, Ken betul betul. Henderson, it's a pleasure talking to you. Gue seneng banget, obrolannya seru banget. Kelihatan banget kalau lu tuh memang praktisi, jadi bukan cuma ngomong doang. Lu nyeritain pengalaman-pengalaman lu sendiri. Jadi buat sobat isi, waspadai obrolan gue sama Ken ini karena isinya penuh dengan manfaat. Gue mau bacain ini, gue nyatet-nyatet tahu, gue nyatet-nyatet loh. Dan tetap ya orang tua nyatetnya pakai buku ya Tuhan gitu. Sama, gue gue masih pakai buku bacain juga. gue bacain dulu ya, gue bacain dulu. Definisi, jangan takut, sembarangan takut tentang resesi karena kebanyakan ketakutan itu bisa menyebabkan kamu jadi orang gak berdaya. Definisi resesi itu adalah 2 kali quarter pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu minus, dan itu belum terjadi di Indonesia saat ini. Nah, kita udah lihat di 2008 waktu terjadi penurunan indeks harga saham gabungan, ekonomi kita sebenarnya nggak resesi, investor asing tuh keluar. Jadi IHSG-nya jeblok. Tapi di 2022, waktu investor asing keluar, ternyata udah beda nih playing field-nya. Karena investor lokalnya banyak yang bertahan. Jadi apakah kamu Sobat Kisi akan tetap bersama-sama menjadi investor lokal yang bertahan? Duitnya kalaupun exit masuk lagi, nggak kemana-mana kok, kita kan kita tetap menjejak kaki di Indonesia ya. Ini ada banyak banget obrolannya, nanti gue akan beri sebagian sebagai summary di catatan captionnya. Tapi jangan lupa bahwa kita butuh menjadi orang yang berdaya, yang punya power untuk menentukan pilihan investasi kita sendiri. Ken Henderson bersama Gatherage, semoga kamu sukses terus, dan please catat, kita harus ketemuan ya. Kita harus beneran ketemuan. Karena gue percaya belajar finansial itu harus barengan, edukasi ini harus kita keroyok rame-rame. Makasih ya Ken, sampai jumpa lagi. Thank you semuanya Sobat Kisi. Thank you Kak Wina, thank you Sobat Kisi. Bye, selamat malam.